Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semua dalam acara paparan berbagi praktek baik oleh calon FASDA. Berkat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini. Marilah kita mengucap rasa syukur atas kenikmatan luar biasa yang diberikan olehnya, sehingga dapat menghadiri acara pagi ini dengan sehat walafiat. Susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, yang ketiga paparan berbagi praktek baik oleh calon FASDA, selanjutnya tanya jawab, doa, dan penutup. Untuk pembukaan pagi hari ini, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan kepala sekolah bagi Ibu Dwi Ernawati, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru BK, sebelumnya juga yang saya hormati Pak Farizal yang selaku narasumber dalam kegiatan berbagi praktek baik. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di acara berbagi praktek baik dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan hari ini tidak bisa ikut hadir dalam kegiatan ini, menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya buat Pak Farizal selaku narasumber berbagi praktek baik, dan juga Bapak Ibu Guru BK semuanya. Semoga kegiatan ini membawa manfaat untuk anak didik kita dan untuk SMK Negeri 2 Trenggalek pada umumnya. Amin. Kegiatan ini merupakan OJL ya Pak, dari kegiatan jenengan yang selama 4 hari di Malang. 4 hari di Malang. Semoga kegiatan jenengan ini nanti dapat menambah potensi siswa, juga akan menambah semangat kita sebagai guru dalam membina siswa dan membentuk karakter siswa sebagai generasi muda penerus bangsa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan berbagi praktek baik ini membawa manfaat untuk kita semua dan juga anak didik kita. Mungkin sambutan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna atas sambutannya pun. Selanjutnya adalah paparan berbagi praktek baik oleh calon FASDA kepada Bapak Farizal Amir, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Firna selaku wakil kepala sekolah, kemudian teman-teman dari guru BK dan guru Mapel yang sudah berkenan hadir dalam praktek baik hari ini. Jadi ceritanya tanggal 20 kemarin ya, bulan Oktober, saya mendapatkan tugas untuk mengikuti BIMTEK 7 jurus BK ya. Jadi ada 7. Tapi dalam berbagi baik hari ini saya memilih 2 ya, 2 dari 7 jurus BK. Itu yang pertama yaitu kenali potensi, yang kedua tumbuhkan resiliensi. Jadi saya mulai dulu dari yang pertama yaitu kenali potensi. Jadi kenali potensi ini bisa dikatakan sebuah asesmen ya. Asesmen itu kompetensi dasar yang harus dikuasai seorang guru ketika kita ingin memberikan layanan ya, baik layanan bimbingan konseling dan layanan yang berorientasi pada siswa, seperti itu.
Nah, kenali potensi di sini adalah untuk mengeksplorasi bakat minat melalui tes asesmen pendidikan. Jadi nanti akan saya paparkan bagaimana caranya mengeksplorasi potensi yang ada di dalam diri siswa atau peserta didik, karena kita itu di SMK, jadi ini penting sekali diberikan mulai kelas 1 bisa, kelas 2 pun juga bisa ya. Nah, instrumen asesmen potensi bakat itu ada 3. Yang pertama gaya belajar, itu nanti tujuannya seperti ini ya, untuk menghasilkan inventory 3 gaya belajar, yaitu auditory, visual, dan kinestik. Selanjutnya adalah multiple intelligence atau tes intelijensi. Nanti hasilnya adalah profil kecerdasan berbasis 8 kategori menurut Gardner ya. Gardner ini adalah seorang psikolog ya. Dia membuat tes multiple intelligence. Kemudian yang terakhir adalah tes Holland-Riasek ya. Maaf ini keliru. Itu sebenarnya Riasek, yaitu untuk mengetahui ini skor dominan pada dimensi minat. Jadi yang dihasilkan adalah nanti dominan pada 6 profil karir ya, berdasarkan tipe kepribadian. Nah, yang saya implementasikan ke siswa ya mengenai ini kenali potensi, yaitu menggunakan tes kepribadian karir Riasek ya. Yaitu nanti hasilnya seperti ini ya, ketika siswa mengerjakan itu pasti mendapatkan 6 kategori tipe kepribadian ya. Jadi realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Di sini sudah ada deskripsinya masing-masing. Kalau realistik ya, realistik itu anaknya nanti cenderung ini praktis ya, suka hal-hal yang fisik. Kemudian investigatif ini berhubungan dengan analitis dan intelektual. Ini biasanya untuk anak-anak yang suka hitung-hitungan, yang suka beranalitik ya, biasanya dari jurusan akuntansi. Kemudian yang ketiga adalah artistik. Ini berhubungan dengan seni ya. Jadi dia lebih tertarik kepada hal-hal yang imajinatif dan kreatif seperti itu. Kemudian sosial ya, sosial ini nanti menghasilkan tipe kepribadian yang peduli dan komunikatif ya. Nanti profil lulusannya itu biasanya kerjanya suka berhubungan dengan orang banyak, seperti guru juga bisa. Kemudian enterprising, jadi seorang pemimpin yang persuasif ya. Lulusannya kalau persuasif itu mempengaruhi orang lain, misalnya dalam hal perdagangan untuk membeli, meyakinkan orang lain. Kemudian yang konvensional itu hasil tesnya nanti struktur dan teliti seperti itu. Nah, yang terpenting Bapak Ibu ya, ketika kita melaksanakan instrumen tes ya, baik gaya belajar, multiple intelligence, dan tes minat karir Riasek, itu adalah alasannya ya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Nah, misalnya di sini saya ini memberikan layanan ini kepada siswa kelas 11 ya. Itu berdasarkan materi yang saya berikan sebelumnya mengenai goal setting. Goal setting itu adalah rencana tujuan. Nah, siswa itu tidak bisa menuliskan rencana karirnya untuk ke depan itu apa dalam 3 tahun setelah lulus. Ini belum ada gambaran yang jelas. Maka dari sini saya mengambil inisiatif untuk memberikan tes potensi minat karir seperti itu. Dan alasan lainnya ya untuk menyiapkan ya, kalau kelas 3 nanti kan sudah waktunya itu fokus ke prakrin. Jadi di kelas 2 pemantapan karirnya itu harus sejak dini. Nanti kelas 3 itu tinggal dari siswanya memantapkan mau memilih apa seperti itu. Kemudian metode yang saya berikan ya di tes ini yaitu menggunakan layanan bimbingan klasikal ya. Jadi kalau istilahnya itu yang menyenangkan ya, metode bimbingan yang menyenangkan itu adalah ARKA ya. ARKA A-nya itu analisis, kemudian R-nya refleksi, K konseptual, dan A aplikasi. Kurang lebih seperti ini ya.
Jadi diperhatikan saja Bapak Ibu. Jadi yang pertama kalau ARKA ya, metode ARKA itu harus dimulai dari permainan ya, atau ice breaking ya. Jadi ice breaking atau permainan yang kita pilih itu sebagai jembatan untuk materi berikutnya ya. Dalam ini saya menggunakan kartu aksi cepat ya untuk ini menuju ke tes karir IASEC. Kemudian setelah aplikasi ya, refleksi. Jadi setelah kita berikan ice breaking, kita refleksikan apa pengalaman yang didapat dari mengerjakan tes tersebut, seperti itu ya. Nah, seperti ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Jadi aktivitasnya ada dua. Yang pertama setelah ice breaking dengan permainan, kemudian mengerjakan tes IASEC. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencoba tes ini melalui aplikasi akupintar.id ya. Di situ banyak sekali bermacam-macam ini Nah, ini macam-macam tes psikologis ya. Ada gaya belajar, kemudian multiple intelligence, dan tes minat karir IASEC yang seperti saya tampilkan ini ya. Jadi instruksinya ini diberikan ke siswa. Jadi siswa disuruh membuka aplikasi ini melalui smartphone Android atau install di Play Store bisa. Setelah itu nanti mengerjakan satu per satu. Nah, setelah mengerjakan satu per satu ya, nah hasilnya seperti ini. Ini adalah contoh profil kepribadian tes minat karir ya, konvensional. Nanti lengkap ada deskripsinya. Kemudian selanjutnya yang saya aplikasikan ke siswa ya, setelah saya memberikan materi ini, yaitu kemudian mengelompokkan dalam satu kelas itu berapa anak yang tipe kepribadiannya konvensional, misalnya seperti itu. Kemudian yang artistik berapa. Nah, setelah dikelompokkan, diajak mereka untuk diskusi menggali makna ya, diskusi, kemudian merefleksikan ya, direfleksikan. Kalau tahu hasilnya seperti ini, bagaimana langkah-langkahmu ke depan? Itu contohnya refleksi. Setelah itu langkah selanjutnya adalah konseptual ya, konseptual itu menjelaskan. Jadi saya setelah memberikan tes, nah kita menjelaskan ke siswa itu namanya konseptual ya, teori-teorinya seperti apa, kemudian pengertiannya seperti apa, itu namanya konseptual. Terus yang terakhir adalah aplikasi. Aplikasi itu adalah penerapannya ya. Ketika sudah tahu hasil tes kepribadian minat karirnya misalnya di bidang konvensional, nah nanti bagaimana caranya siswa tersebut itu merencanakan. Nah seperti ini kan saya memberikan sebuah kartu ini ya, rencana karir ya, dituliskan berdasarkan hasil tes tersebut. Jadi diharapkan siswa itu menuliskan rencana karirnya sesuai hasil tes gitu ya. Meskipun ada 1-2 anak yang tidak sesuai, jadi menuliskannya itu tidak sesuai rencana karir, itu biasanya mereka disebut berpotensi, bukan berbakat dari tes ini kan gitu. Baik, selanjutnya harus ada ini ya, setelah data ini dikumpulin semua, ini bisa melalui ini ya, untuk mempermudahkan kita menginterpretasi. Jadi nanti Bapak Ibu guru misalnya mau mengaplikasikan, itu bisa menggunakan link Google Drive ya. Kalau dalam satu kelas kan hampir 40 ya, 38. Kalau 6 kelas berapa, itu kalau di-input satu-satu lama. Jadi setelah mengerjakan, siswa disuruh ngisi di Google Drive, kemudian dianalisis ya, dianalisis. Seperti ini hasilnya, ini interpretasi hasil ya. Misalnya Silvina Putri itu cenderung dominan di bidang sosial ya. Kan ada 6 tipe kepribadian ya. Dari 6 tersebut pasti ada 1 atau 2 yang paling dominan gitu. Nah itu yang paling dominan kita ambil. Selanjutnya ya adalah rekomendasi karir. Nah ini yang penting Bapak Ibu guru ya. Jadi ketika kalau sudah melakukan asesmen tes, jangan lupa itu memberikan rekomendasi karir yang sesuai dengan karir siswa ya.
Jadi paling tidak kita rekomendasi, masalah siswa mau tidaknya itu kan tergantung nanti. Paling tidak kita mengarahkan ya, kalau pribadimu di sini karirmu seharusnya sesuai ini kan gitu. Kemudian di sini saya juga mengintegrasikan ini ya, hasil tes ke RPL. Jadi ini bisa juga dibuat sebuah layanan program ya, dari RPL dulu. Jadi kita tentukan misalnya setelah hasil tes, kita ke depannya itu diberikan materi apa yang berkaitan dengan karir ya. Contohnya ini apa, memilih lembaga khusus atau pelatihan ya. Kan ini masih bersinergi, berkaitan. Tujuannya apa? Untuk memantapkan karir. Kalau dia sudah memilih misalnya karirnya di dalam realistik tadi ya, yang R. Nah, itu untuk membuktikan atau untuk menguatkan itu bisa melalui pelatihan atau kursus seperti itu ya. Kemudian juga ini integrasinya ke dalam layanan bimbingan konseling. Jadi jangan putus ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah asesmen, masukkan ke RPL BK, kemudian dimasukkan ke program BK. Bisa dilakukan di awal tahun juga bisa, atau di pertengahan ya. Ini kalau kurang besar saya nah seperti itu. Ini kan maaf, ini kan semua berkaitan dengan ini ya, bimbingan karir. Yang depan itu belajar ya, jadi campuran ya. Yang belakang itu semuanya bimbingan karir. Jadi harus berkaitan ya. Ini kalau saya geser ke bawah sebenarnya masih banyak ya. Ini untuk program 1 tahun seperti itu. Lanjut. Nah, demikian Bapak Ibu mengenai aplikasi atau implementasi jurus kedua ya, kenali potensi. Jadi intinya kita mengenali potensi minat bakat karir siswa. Setelah itu kita interpretasikan dan kita bantu untuk membuatkan rencana karir. Yang kedua adalah jurus tumbuhkan resiliensi. Ini jurus ketiga dari 7 jurus BK Hebat. Jadi saya sangat tertarik mengambil ini ya. Ini karena apa? Ini berhubungan dengan daya lenting ya. Jadi resiliensi itu bagaimana cara kita menyikapi keterpurukan ya. Jadi ketika jatuh bagaimana kita itu untuk bangkit. Daya itu ada di dalam diri kita ya. Itu namanya resiliensi. Atau ini kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan ya. Bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar dan terus berkembang. Jadi ini sangat menarik ya. Jadi yang kita pelajari adalah nanti growth mindset ya, pola pikir bertumbuh di dalam resiliensi. Itu bisa melalui ini ya, ubah makna, kemudian layanan klasikal maupun layanan konseling individu. Jadi seorang psikolog ya namanya Carol S. Beck itu memperkenalkan konsep growth mindset ya, keyakinan bahwa sejak lahir manusia itu mempunyai kemampuan atau dukungan ya, yang bisa dikembangkan melalui strategi-strategi belajar ya. Jadi tidak harus untuk berubah itu tidak harus yang berat, jadi melakukan hal-hal biasa tapi untuk berubah seperti itu. Kemudian ini fixed mindset vs grow mindset ya. Jadi berpikir tetap berbanding dengan pola berpikir bertumbuh. Ini dari ubah makna ya, ubah kata, ubah makna ya. Jadi kesuksesan kalau berpikirnya tetap gini, contohnya saya bisa sukses jika punya bakat. Itu namanya berpikir tetap. Kalau berpikir tumbuh, saya bisa sukses dengan berusaha. Kemudian misalnya saya menyerah, ya saya akan mencoba lagi. Jadi beda kata-katanya. Itu bisa kita berikan ke siswa. Jadi memberikan feedback sederhana tapi membangun ya. Itu namanya growth mindset ya. Nah ini ada kuis Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang pertama ya, saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Ini fix atau grow? Fixed ya, fix.
fixed mindset ya. Kemudian yang kedua, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena hal-hal yang tidak cukup mampu. Ini juga fake ya. Jadi berpikir tetap seperti itu. Nah, ini kita bisa mengimplementasikannya kepada siswa ya. Kemudian ada juga yang namanya ordinary magic ya, kemampuan bawaan proses adaptasi untuk menghadapi kesulitan. Jadi ordinary magic ini adalah kekuatan luar biasa yang muncul dari hal-hal biasa. Bisa menggunakan kotak pesan baik ya, bisa. Jadi siswa diberikan sebuah kotak untuk menuliskan kesan-kesan positif, kemudian kita memberikan feedback positif. Itu juga bisa melatih growth mindset ya. Nah, yang akan saya aplikasikan di dalam layanan nanti ya, layanan konseling tumbuhkan resiliensi ini adalah menggunakan strategi burger ya. Jadi ini merupakan istilah baru ya. Jadi diawali apresiasi ya. Jadi siswa itu diapresiasi dulu ya. Kemudian dikoreksi, setelah itu diapresiasi lagi. Nah, itu contohnya ada ya, Bapak apresiasi kamu sudah mengerahkan upaya terbaikmu. Misalnya kalau ada siswa gagal ya, siswa gagal curhat ke ruang BK atau nemui guru wali kelas, misalnya kan gitu, Bapak apresiasi kamu sudah mengerahkan upaya terbaikmu meskipun hasilnya belum maksimal. Kemudian dikoreksi lagi, mengkoreksi ini adalah mencari refleksi ya. Jadi kekurangannya apa? Bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton untuk mengalokasikan waktu untuk latihan? Dikoreksi. Jadi harus ada dikoreksi. Kemudian diapresiasi lagi. Bapak percaya kamu pasti bisa. Seperti itu. Nah, ini adalah penerapan pola berpikir bertumbuh. Itu menggunakan konseling realita ya. Jadi saya menerapkan ini ke salah satu siswa kelas 11 akuntansi. Itu namanya saya samarkan. Di sini saya menggunakan teknik burger ya. Jadi dalam percakapan nanti ada apresiasi, kemudian koreksi, kemudian apresiasi lagi. Selain itu juga menggunakan komunikasi empatik. Jadi contohnya seperti ini, Ibu, sebentar. Nah, ini adalah penerapan pola berpikir tumbuh yang menggunakan strategi burger. Jadi saya aplikasikan di dalam proses konseling kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Jadi kata-kata yang saya gunakan adalah apresiasi ya. Jadi kita apresiasi dulu, kita hargai dulu semangatnya. Setelah itu kita koreksi. Nah, misalnya coba kita lihat sisi lain dari cara belajarmu dan perasaan kecewa ini, apakah dengan begitu bisa membuatmu menjadi lebih baik. Misalnya ini kan dalam hal dia masalahnya itu siswa perfect kemudian mendapatkan nilai yang jelek di bidang keterampilan akuntansi, dia merasa takut gagal kan gitu. Jadi kita apresiasi di proses konseling. Ini menurut saya yang paling susah ya, kalau menggunakan pendekatan konseling. Menerapkan ini susah sekali Bapak Ibu. Jadi harus benar-benar latihan ya. Gitu. Soalnya kita harus tahu di bagian mana ya, di bagian mana kita menggunakan teknik ini. Kalau pendekatannya konseling realita itu di tahapannya kan ya. Di tahapan evaluasi. Jadi yang pertama kalau konseling realita itu adalah keinginan, kemudian apa yang telah dilakukan, evaluasi, dan yang terakhir adalah planning, merencanakan, seperti itu. Kemudian ini adalah dokumennya. Jadi ketika kita melakukan konseling seharusnya itu memang harus lengkap ya, termasuk berita acara sesi konseling ya sebagai bukti kita sebenarnya. Kemudian ada juga ini jurnal bimbingan dari aktivitasnya. Kalau ini sudah dilakukan ya, sudah kita lakukan setiap hari sebagai seorang pendidik, itu pasti ada jurnal. Setelah ini sebenarnya ada juga jurnal refleksi ya, setelah kita melakukan konseling
itu kendala apa, itu biasanya dituliskan di jurnal refleksi. Rekaman data konselingnya, nah seperti ini, ya. Nah, ini adalah sesi konseling ya dari penguatan pola berpikir tumbuh atau growth mindset seperti itu. Ya, sekian dulu paparan saya mengenai berbagi praktik baik ini. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya tentang ini. Kalau tidak ada, saya serahkan ke moderator. Monggo ada yang bertanya. Bapak Ibu monggo jika ada yang bertanya. Kalau nggak ada, Atau saya tak ambil. Bapak monggo. Oke, monggo. Oke, Izin bertanya Pak Rizal. Terima kasih. Ini kaitannya dengan aplikasi Aku Pintar. Iya, aku pintar.id. IT. Itu hasil jawabannya anak-anak. Itu yang kita buatkan Google Form. Apa gimana Pak tadi Pak? Iya, untuk mempermudah kita menginterpretasi hasil, ini kan jawabannya Di masing-masing. di masing-masing HP siswa itu saya suruh screenshot, kemudian nanti kita yang buatin Google Form. Jadi hasilnya kan masih tersimpan, itu nanti dimasukkan satu persatu. Jadi kita membuat Google Formnya itu berdasarkan ya kategori hasilnya itu kan ada 6, jadi lebih dominan yang mana seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yuyun. Monggo Bu Erna. Kalau saya, karena saya bukan guru BK, ya, saya cuma Iya. pengen tahu konseling ini dengan jurus ini dengan perbedaannya dengan konseling yang dulu-dulu itu seperti apa, terus kebermanfaatan dengan adanya ini Iya. untuk siswa itu apa? Kalau gini Bu Erna, kalau bedanya kayak konseling ini kan sebenarnya kita masukkan ini apa teknik burger ya ke dalam sebuah pendekatan konseling. Jadi di dalam percakapannya itu kita masukkan cara membangun pola pikir bertumbuh seperti itu. Nah, ini yang cocok pendekatannya adalah konseling realita. Di BK itu pendekatannya banyak sekali, tapi saya ambil yang realita yang lebih mudah gitu. Kemudian kebermanfaatannya dengan ini ya kita, kalau yang pertama kenali potensi, kalau kenali potensi itu membantu seorang guru itu, ini kan hubungannya dengan minat karir ya, untuk merencanakan karir seperti itu. Jadi mulai kelas 2 seharusnya siswa itu memang kita arahkan karirnya itu sesuai dengan ini apa yang sesuai tipe kepribadian seperti itu. Kemudian yang tumbuhkan resiliensi itu manfaatnya memang untuk siswa yang ini lebih fokus bagi mereka yang mengalami kegagalan, tapi bagaimana cara kita itu membantu mereka untuk bangkit seperti itu dengan membangun pola pikir berkembang. Terima kasih Pak. Ada lagi monggo Bisna. Oke. Terima kasih kesempatannya. Saya mau bertanya tentang jurus yang tumbuhan resiliensi ini tadi ya. Oke. Jadi kan pakai jurus ini di saat konseling individu. Saat konseling individu. Saat konseling individu. Apakah bisa digunakan untuk layanan klasikal? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ketika konseling individu menggunakan apa Pak? Burger tadi. Iya, teknik burger. Oke. Dengan menggunakan teknik burger, apakah hanya dilakukan bisa satu kali pertemuan, apakah berkelanjutan, apakah ada lanjutannya lagi? Ya. Baik, saya akan menjawab dari Bu Isna. Apakah tumbuhkan resiliensi itu bisa melalui misalnya selain konseling individu kayak bimbingan klasikal? Bisa Bu. Jadi saya menggunakan konseling individu ini sebenarnya menyesuaikan dari instrumen penilaian karena diharuskan memakai konseling. Kalau tidak gitu, mungkin sejak awal saya sudah memakai konseling individu. Itu bisa, nanti tahapannya ada. Jadi menggunakan tahapan ARKA juga ya. Jadi nanti di bagian
pertengahan itu kita sisipkan kayak ini yang nah ini loh Bu. Nah, ini kan bisa dilatihkan untuk siswa di dalam layanan klasikal. Fixed mindset sama growth mindset. Nah, nanti kalau perlu ini saya bagikan gitu bisa untuk diaplikasikan di kelas. Nggih, ini pernyataannya ini. Bagaimana melatih growth mindset, atau nanti siswa disuruh menuliskan di selembar kertas, ayo tuliskan pola pikir bertumbuh, itu bisa juga. Jadi kata-kata sederhana yang membangun kan gitu. Misalnya masalahmu apa seperti itu, terus kamu berpikirnya bagaimana, bisa juga. Tapi lebih sulit di konseling individunya, memang agak sulit tanggapannya. Mungkin masih pertama kali Bu, jadi seperti itu. Terima kasih. Yang kedua belum Pak? Yang kedua, Yang teknik bergerak itu tadi apakah hanya 1 kali pertemuan ataukah perlu? ini bisa 2 kali pertemuan saged kan setelah kita melakukan konseling. Kalau konselingnya realita itu harus ada pertemuan selanjutnya, kan kita ada rencananya kan, plan ya, rencananya itu bagaimana efektif apa tidak, itu bisa dijadwalkan di sesi konseling berikutnya. Itu bisa dikuatkan lagi kalau mereka maksudnya tidak ada perbaikan, itu bisa dikuatkan lagi menggunakan strategi burger seperti itu. Mungkin strateginya nanti bisa dibagi ya Pak? Iya, siap, nanti akan saya bagi. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Hah? Anu sih, apa? Tanya jawabnya apa Jeng? Kesan-kesan sebelum penutup ini apa namanya, tanggapannya ya teman-teman. Ya. Monggo yang memberikan tanggapan mungkin dari Pak Abid dulu. Oke, terima kasih Bu Ria. Selamat siang Pak Farisal. Siang Pak Abid. Dari saya, Pak Farisal sudah maju mengikuti fasilitator daerah ini sudah sangat luar biasa, karena kemarin kita sangat kesulitan mencari calonnya dan sudah dicalonkan oleh kabupaten. Buat Pak Farisal terus semangat untuk maju sampai jadi fasilitator daerah dan nanti membawai dan membarengi kita semuanya. Amin. Mungkin itu saja Pak Farisal. Terima kasih Pak Abid. Monggo Pak Teguh yang dari non BK. Terima kasih waktunya. Saya ucapkan selamat kepada Pak Rizal yang sudah terpilih dari Fasda yang mewakili guru BK SMK Tegalan untuk tingkat provinsi ya. Semoga kedepannya bermanfaat bagi semua pelajaran. Sekian. Amin. Terima kasih. Berapa? Sudah. Sudah. Baca doanya nih. Terima kasih Bapak Ibu telah memberikan umpan balik kepada calon Fasda kita, Bapak Farisal Amir. Kita boleh tepuk tangan dulu untuk beliau. Selanjutnya doa kepada Bapak Rifki Bagus, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Untuk acara yang terakhir adalah doa akan saya pimpin dengan bahasa Islam. Mohon untuk teman-teman yang ada keyakinan non-Islam bisa berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kemudian Tuhan kami, jauhkanlah kami dari kesalahan, kelalaian, dan perbuatan kami. Allah nanti masalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada siang hari ini. Semoga
Bapak Farizal Amir yang membawa praktek baik untuk kita semua, kedepannya juga bermanfaat untuk kita dalam dunia pendidikan. Kata saya selaku moderator, minta maaf apabila ada kesalahan atau ucapan yang saya ucapkan pada siang hari ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.